Assalamualaikum, selamat malam kawan podcast. Gimana nih kabar kalian? Pada baik-baik aja kan? Semoga dalam kondisi sehat dan baik ya. Selamat datang di podcast bareng narasumber yang berwawasan dan kece banget. Dari kalian, ada yang tahu nggak? Di podcast ini akan sharing tentang apa? Yap, bener banget. Di podcast ini, kita akan sharing mengenai varian corona baru bernama Omicron. Di sini hadir Kak Kania, Kak Putri, dan juga Kak Deye dari FKM Undip. Halo, gimana kabarnya nih Kak? Halo juga Hilda, alhamdulillah kabar aku baik-baik aja sih. Kalau dari yang lain gimana nih kabarnya? Aku juga baik nih Hilda. Sama dong, kabarku juga baik-baik aja nih. Semoga sehat selalu ya Kak. Baru-baru ini muncul berita yang mengejutkan dari bidang kesehatan, yaitu munculnya Omicron. Share dong Kak, apa sih Omicron itu? Sebelum kita bahas Omicron itu apa, kita bahas corona dulu ya. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit dari infeksi virus tersebut bernama COVID-19. Virus corona menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus corona menular dengan cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia dalam beberapa bulan. Nah, saat ini muncul varian baru virus corona bernama B11529 atau biasa disebut Omicron. Omicron ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Hingga 2 Desember 2021, setidaknya ada 31 negara melaporkan 390 kasus positif terkonfirmasi. Termasuk 4 negara di Asia yaitu Hong Kong, Korea Selatan, India, dan Singapura. Diperkirakan jumlah kasus akan terus meningkat karena varian B11529 dinilai memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi hingga beberapa negara termasuk Indonesia menutup pintu masuk dari dunia internasional. Waduh, menyeramkan banget ya Kak. Lalu bagaimana langkah pemerintah untuk mencegah penyebaran Omicron di Indonesia? Salah satu cara pencegahan penyebaran Omicron di Indonesia yaitu pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19. Pemerintah menargetkan untuk vaksin dosis pertama sebesar 77% dan vaksin dosis kedua sebesar 55% pada akhir 2021. Semoga saja target dari pemerintah bisa tercapai ya Kak. Lalu apa aja sih Kak manfaat dari vaksin? Manfaat dari vaksin ada banyak, di antaranya yaitu: pertama, vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin itu terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan dan disuntikan ke manusia, sehingga akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. Kedua, vaksin dapat mengurangi risiko penularan. Seseorang yang sudah divaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut, sehingga tubuh akan mengenali virus dan mengurangi risiko terpapar. Yang ketiga, vaksin bisa mengurangi dampak berat dari virus. Kekebalan tubuh yang sudah divaksin dapat mengenali virus dan apabila terpapar, maka gejala dari virus tersebut akan lemah. Dan yang keempat, untuk mencapai herd immunity. Semakin banyak individu yang divaksin, maka herd immunity akan tercapai, sehingga dapat meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19. Wah, ternyata vaksin COVID-19 banyak manfaatnya ya Kak. Untuk jenis-jenis vaksin COVID-19 di Indonesia, itu apa aja sih Kak? Nah, untuk memaksimalkan proses vaksinasi COVID-19 di Indonesia, ada 10 jenis vaksin COVID-19 yang telah mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM, yaitu antara lain, ada vaksin Sinovac, vaksin COVID-19 Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik V, Janssen, Confidencia, dan Civivax.
Dan untuk jenis vaksin yang sering digunakan di Indonesia sendiri ada 3 jenis guys. Yang pertama adalah vaksin Sinovac. Nah, vaksin Sinovac ini merupakan tipe vaksin whole virus yang memanfaatkan virus SARS-CoV-2 non-aktif. Virus yang terkena vaksin ini sudah tidak dapat menginfeksi tubuh, namun bisa memicu pembentukan imun dalam tubuh kita. Untuk efikasi vaksin Sinovac adalah 63,5%. Kedua adalah vaksin AstraZeneca atau Oxford AstraZeneca. Nah, vaksin ini merupakan tipe vaksin viral vektor yang memanfaatkan adenovirus simpanse yang sudah dilemahkan untuk mengantarkan protein spike dari COVID-19 ke dalam sel tubuh, sehingga memicu pembentukan antibodi. Efikasi dari vaksin AstraZeneca berada di angka 70% secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah vaksin Sinopharm. Vaksin ini menggunakan platform yang sama dengan vaksin Sinovac, yaitu virus yang diinaktivasi atau berjenis inactivate vaksin. Efikasi vaksin Sinopharm sebesar 78,2%. Yang namanya informasi di era digital ini pasti ada yang namanya hoax kan Kak? Contoh hoax yang beredar di masyarakat apa aja ya Kak? Nah, bener banget tuh Kak. Ketika vaksin COVID-19 sudah tersedia di Indonesia, banyak sekali hoax yang bermunculan mengenai vaksin COVID-19 ini. Ada beberapa hoax yang sempat viral mengenai vaksin COVID-19 ini. Yang pertama adalah hoax mengenai vaksin COVID-19 yang katanya mengandung magnet microchip. Jagat media sosial nih ya Kak, sempat diramaikan dengan video yang memperlihatkan menempel uang logam pada lengan seseorang, tepat di titik di mana ia disuntik vaksin COVID-19. Padahal faktanya, vaksin tidak mengandung logam, melainkan berisi protein, garam, lipid, dan pelarut. Koordinator tim pakar dan juru bicara pemerintah penanganan COVID-19 juga menekankan bahwa koin bisa saja menempel di lengan seseorang karena adanya keringat. Jadi, bukan karena adanya kandungan logam magnet di dalam vaksin. Selain itu, ada hoax yang kedua mengenai vaksin COVID-19 yang katanya dapat mempercepat kematian. Hoax tersebut menyebutkan bahwa pemberian vaksinasi oleh pemerintah ditujukan untuk mengurangi populasi secara besar-besaran. Padahal faktanya nih ya guys, semua jenis vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi telah lulus uji klinis dan dipastikan aman. Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada tuh orang yang meninggal karena vaksinasi COVID. Dan yang terakhir, hoax mengenai vaksin COVID-19 ini katanya mengandung ferosal dan bahan tidak halal. Ada sebuah berita hoax yang menampilkan komposisi dari vaksin COVID-19 yang katanya berasal dari ferosal atau jaringan kera hijau Afrika. Hal ini lantas membuat masyarakat muslim kaget karena artinya tidak halal untuk umat Islam. Padahal faktanya nih ya guys, menurut ahli biologi molekuler Ahmad Ruslan Utomo menyebutkan bahwa penggunaan ferosal ini hanya berfungsi sebagai media kultur untuk tumbuh kembang virus dan memperbanyak virus sebagai bahan baku vaksin. Pada akhirnya, ferosal tersebut tidak terbawa dalam proses akhir pembuatan vaksin dan seluruhnya menggunakan virus yang sudah dimatikan dan juga tidak mengandung virus hidup yang dilemahkan. Selain 3 hoax tadi, tentunya masih banyak sekali hoax-hoax yang bertebaran mengenai vaksin COVID-19 ini yang tentunya sangat meresahkan dan menyesatkan masyarakat. Waduh, bahaya banget ya Kak. Hoax-hoax vaksin COVID-19 ini kalau sampai dipercaya masyarakat banyak. Lalu, bagaimana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia ya Kak? Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia dilakukan secara bertahap guys. Dan untuk tahapannya dibagi menjadi 4 tahapan. Untuk tahapan pertama dilaksanakan pada Januari sampai April 2021. Nah, sasaran vaksinasi COVID-19 tahap ini ditujukan kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian, untuk tahapan kedua dilaksanakan pada Januari sampai April 2021. Nah,
Untuk sasaran vaksinasi tahap ini ditujukan kepada petugas pelayanan publik dan kelompok usia lanjut yang berusia 60 tahun atau lebih. Lalu untuk tahapan ketiga dilaksanakan mulai April 2021 sampai Maret 2022. Dan sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 ini adalah untuk masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah tahapan keempat yang akan dilaksanakan pada April 2021 sampai Maret 2022. Nah, sasaran vaksinasi tahap 4 ini adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. And for your information nih Sobat Podcast, dikutip dari Kominfo menyebutkan bahwa pada 2 Desember 2021, perkembangan vaksinasi COVID-19 sudah mencapai 140 juta lebih orang yang telah melakukan vaksinasi pertama dan sudah ada 97 juta lebih orang yang melakukan vaksinasi kedua. Tetapi hal ini masih jauh dari target. Karena menurut Kemenkes, pemerintah Indonesia menargetkan 208 juta penduduk Indonesia sudah tervaksinasi COVID-19. Wah, banyak banget nih ilmu yang udah disampaikan sama para narasumber kita hari ini. Tapi, sayang sekali kita udah ada di penghujung acara. Kepada Kak Kania, Kak Putri, dan juga Kak Deye yang sudah bersedia untuk sharing di podcast kali ini, saya ucapkan terima kasih. Untuk kawan podcast yang belum vaksin, vaksin yuk untuk mencegah penyebaran corona. Sedangkan kawan podcast yang sudah vaksin semoga tetap aware dan jangan lupa selalu mengajak orang di sekitar untuk vaksin dan tetap patuhi protokol kesehatan. Yah, gak kerasa nih, diskusi kita udah selesai. Sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Terima kasih sudah mengklik channel kami. Saatnya kami pamit. Selamat malam, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum, sampai jumpa dan sehat selalu ya.